Perizinan apa saja yang ada di perumahan nih. Ya Bro Ensis, masih bertemu lagi dengan kita di sini ya kan, ingin membahas seputar topik yang sangat penting banget nih buat Bro Ensis ketahui, yaitu tentang perizinan apa saja yang ada di perumahan nih. Jadi nanti bisa kita spesifikkan, bisa Bro Ensis mendapatkan ilmu di sini untuk apa saja di dalamnya ada. Contohnya misalkan ada IMB, apa sih itu IMB? Kenapa sih rumah butuh pakai IMB gitu? Gitu Panto ya? Iya. Di sini juga kita sudah ada Pak Ipul yang menjelaskan tentang seputar perizinan di perumahan, dan ada Pak Anton, nanti kita bisa saling ngobrol gitu. Benar sekali Bro Ensis, Kang Andri menjelaskan sangat benar. Apalagi di lingkungan kita banyak perumahan yang nangkrak, legalitas itu perlu, sangat perlu. Nanti dengan Om Ipul ini akan menjelaskan segala hal tentang perizinan. Ada tanda di rumah itu aman, nyaman, dan legalitas terjamin. Jangan takut untuk membeli rumah, pokoknya di sini momennya nih kita mau ngejelasin semuanya seputar tentang perizinan. Yang Bro Ensis kadang-kadang suka takutan ya untuk mengambil rumah nih, gimana sih perizinannya ya kan, gimana sih legalitasnya. Nah di sini sudah ada Om Ipul, nanti kita gampang menggamblangkan semuanya. Gimana Om Ipul, dan apa saja sih jenis-jenis yang ada di perumahan perizinan itu? Oke, baik. Seperti biasa kita akan berdiskusi tentang bagaimana perizinan itu di dalam perumahan. Seperti yang sudah diketahui bahwa berdasarkan UPH itu terdapat beberapa jenis hak. Yang pertama itu hak milik dan hak bangunan. Jadi hak milik itu biasanya dalam sertifikat itu bahwa SHM, sertifikat SHM. Untuk hak guna bangunan itu adalah HGB. Setiap HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Seperti itu. Jadi dalam sertifikat hak guna bangunan itu biasanya menyatakan bagaimana kepemilikan bangunan di atas tanahnya. Seperti itu. Arti hak milik. Dan bedanya itu sebenarnya dari sertifikat hak guna bangunan itu, hak guna bangunan itu memiliki jangka waktu. Sedangkan untuk sertifikat hak milik itu sudah paten di situ. Jadi tidak ada batas waktu untuk sertifikat hak milik. Jadi seperti ini, untuk dari properti itu setiap bapak-bapak sekalian itu ingin membeli properti atau dari skala perumahan, bapak harus melihat bahwa izin itu perlu, sangat perlu sekali. Legalitas. Iya, legalitas. Pertama harus dilihat bagaimana dalam akuisisi tanah, ya, pembelian tanah harus dilihat seperti itu. Setelah itu untuk perizinannya itu berbentuk izin lokasi yang sekarang berubah menjadi KRK, gitu. Jadi izin lokasi itu sudah berbentuk KRK. Setelah itu merujuk ke setplan nantinya. Seperti itu. Jadi sebelum bapak-bapak sekalian itu memiliki atau membeli suatu properti, harus dilihat dari skala legalitas dasarnya. Seperti itu. Berarti nih Om Ipul nih, berarti bisa kita lihat nih kalau perumahan ini belum ada setplannya, belum bisa layak. Ya belum ya. Justru belum ya. bisa. Karena setplan itu sebagai dasar bagaimana perumahan bapak ingin membeli rumah itu, titik lokasi couplingnya itu ada di mana. Karena perencanaannya itu cuma dasarnya melalui setplan seperti itu. Ya, Pak Anto, ada ini nggak nih? Apa masukan? Apa ada pertanyaan nih? Oh iya nih. Benar. Benar. Buat teman-teman yang pengen beli, saya mau nanya sama Bang Ipul nih, Om Ipul, trik dan tips ini supaya kita aman, nyaman buat beli rumah dengan legalitasnya seperti apa sih Pak Ipul ya Om Ipul ini?
Oke, jadi ketika pembelian itu banyak yang mungkin pertanyaannya yang mungkin dari segi keseluruhan awam yang tidak mengetahui bagaimana sih cara aman ketika pembelian properti. Sebenarnya ketika kita harus tidak mengecek dari segi fisik pembangunan saja sebenarnya, kita harus lihat juga dari segi legalitas. Karena kebanyakan pun seperti itu, banyak orang yang memiliki properti di suatu perumahan tapi legalitasnya sama sekali belum ada kepastian di situ, seperti itu. Jadi tipsnya adalah pertama lihat skala legalitasnya. Itu yang pertama. Sudah memiliki izin apa belum? Itu yang tadi saya jelaskan terkait KRK itu keterangan tanah kota atau kabupaten yang berubah menjadi yang berdasar dari izin lokasi seperti itu. Jadi merujuk ke KRK lalu dibuatkan nanti site plan dan merujuk ke DPP. Jadi tipsnya itu cek legalitasnya, sudah sertifikat atau belum. Karena sertifikat itu adalah keabsahan legalisasi dari Badan Pertanahan yang di situ merujuk ke pengesahan bahwa tanah itu sudah diakuisisi atau kembali kepemilikan developer. Seperti itu. Jadi setelah pengecekan sudah lihat untuk legalitasnya, baru dicek secara fisiknya bagaimana ketertarikan atas pembelian Bapak atas perumahan itu, minatnya dengan melihat legalitasnya seperti itu. Dan kami mungkin di sini bisa menjamin bahwa legalitas yang kita miliki itu sudah berproses secara berangsur-angsur dan sudah selesai seperti itu. Ini nih Om Ipul ada lagi nih ya kan yang bikin hati rada resah nih kayaknya ya kan. Kebanyakan nih kalau developer perumahan ini dia cuma sampai di SHGB saja. Betul ya. Itu kenapa itu Om Ipul? Nah, jadi banyak ketakutan dari konsumen itu. Kok bukan SHM sih yang kita terima itu? Itu prosesnya kalau boleh aku mau tahu itu gimana itu kok cukup di SHGB aja gitu. Sebenarnya untuk skala menyeluruh SHGB itu berbentuk sama dengan sertifikat, cuma dasarnya memang hak guna bangunan. Hak guna bangunan kan merupakan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang belum dimilikinya. Jadi setelah HGB itu terbit, biasanya itu semua konsumen itu disarankan untuk peningkatan hak seperti itu. Peningkatan hak itu nanti merujuk ke sertifikat hak milik SHM seperti itu yang sebelumnya kita sudah jelaskan. Jadi HGB itu memang perbedaannya mungkin ada jangka waktu di situ. Ada jangka waktu sebenarnya. Nah, untuk SHM itu sudah tidak ada jangka waktu karena sudah dengan hak milik unlimited lah ya. Iya, betul. Siap. Seperti itu. Jadi untuk SHM itu perbedaannya dengan SHGB ya. Kesimpulannya adalah kalau SHM itu mengakui kepemilikan tanah, Pak. Mengakui pemilikan tanah sebagai hak yang sah, pemilik yang sah. Sementara HGB mengakui Untuk HGB itu mengakui pemegangnya sebagai pemegang hak atas tanah selama jangka waktu tertentu. Kalau ditanyakan beda atau tidak, itu sebenarnya sama-sama sertifikat. Cuma unlimited dengan limitednya ya. Umur hidup sama ada batas waktu lah ya. Iya, betul. Jadi aman. Jadi mungkin nanti dari skala proses itu bisa untuk peningkatan haknya melalui masing-masing aturan yang ada. Kalau resiko nggak perpanjang lupa gitu kita gimana itu? Resiko perpanjang itu kan ada batas waktu. Lupa kita nggak perpanjang. Kalau lupa tidak diperpanjang, itu kan ada batas waktu lupa diperpanjang, bisa untuk pengajuan terkait untuk proses peningkatan haknya seperti itu. Dan biasanya itu ketika kita pengajuan proses peningkatan hak untuk jangka waktu itu biasanya disarankan untuk peningkatan hak
ke Israel itu. Iya gitu nih Bro Ensis. Terkait ini nih Pak Ibu nih ada pertanyaan yang mungkin calon konsumen kita Bro Ensis di rumah ini menanyakan nih Pesona Sanur nih terkait Pesona Sanur promonya luar biasa. Nah dari promo luar biasa ini kalau konsumen atau Bro Ensis mau survei bisa nggak tuh ditunjukkan Pak, dilihatkan untuk legalitasnya itu. Oke, untuk legalitas itu terkait penunjukan atau konsumen yang masih ragu, Iya. silahkan datang survei kemari untuk Pesona Sanur. Di situ kita akan tunjukkan terkait legalitas yang sudah kami proses seperti itu. Jadi jangan khawatir, legalitas kita pastikan aman. Jadi nanti mungkin dari tim juga akan melakukan informasi ya, memberikan informasi terkait legalitas. Seperti itu. Jangan ragu. Tim legal Ya, Pesona Sanur ya Pak ya. betul. Kita sudah bertimnya mengisi legalitasnya. Betul. Di situ. Gitu tuh Pak Anto jadinya. iya. Jadinya kita sudah aman. Si Sanur juga punya brosur yang di sini tuh udah ada izin-izinnya, di sini boleh dicek nanti. Betul. Nah, Ya, betul. Flyer kita. Ya. Di flyer pun sudah kita cantumkan di situ untuk nomor legalitasnya, bahwa kepastian legalitas dari Pesona Sanur itu memang aman. Jadi kita akan tunjukkan dari segi nomor dari flyer seperti itu. Yuk datang aja langsung pastiin semua legalitas, harga dan lain-lain bisa kita tunjukkan nanti di sini. Pokoknya jangan lupa terus Pesona Sanur di sini. Jangan takut, untuk legalitas kita sudah terjamin di sini. Kalaupun mau lihat-lihat soft copy nanti ada legal kita bisa menunjukkan. Jangan dengar omongan tetangga. Ya Bro Ensis, jangan khawatir lagi pokoknya. Dari tadi kita sudah jelasin seputar legalitas Pesona Sanur sama kita bertiga nih. Ya kan ada Bapak Ipul, ada Bapak Anto di sini. Kebersamaan kita mungkin bisa menjawab kekhawatiran dari Bro Ensis mengambil rumah Pesona Sanur. Karena sayang banget nih promo kita di bulan ini luar biasa. Tapi ada kekhawatiran tertentu Bro Ensis yang dengar ada tangga pantau tadi ya. Di situ gunjang-gunjingnya. Oke, kita sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa survei lokasinya, pilih unitnya, booking karena harga kita masih tahap pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bro Ensis di like, share, dan subscribe channel umum kita nih seputar perumahan. Semoga juga bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih.